Hello Brewers, welcome back to NH Coffee. Oke, happy Valentine buat yang punya pasangan, buat yang nggak punya nggak apa-apa, gue juga sama. Tapi di hari Valentine ini jangan sedih karena The Sensory Project 13 rilis Valentine Edition by Space Roastery. Oke, jadi The Sensory Project itu apa sih? The Sensory Project adalah sebuah project di mana para brewers beli beans gitu dari sebuah roastery. Itu bisa roastery mana aja, tergantung dari HBI-nya mau dari roastery mana. Nah, jadi kita tuh beli beans dari suatu roastery gitu tanpa tahu varietasnya apa, originsnya apa, altitude-nya apa, apalagi notes-nya juga nggak dikasih tahu. Nah, jadi kita suruh cari tahu sendiri. Kita di sini beli ini buat ngelatih sensor gitu, tapi bukan cuma dapat beans doang, di sini juga biasanya dapat aksesoris kayak tote bag, stiker, dan flavor wheel of course. Nah, The Sensory Project 13 ini singkat cerita awalnya gue ngeliat kayak Om William Lin juga kayak nge-share foto gitu di Facebook dan nge-share foto kayak gini. Awalnya gue kayak gak terlalu tertarik gitu karena gue ada goals yang lain. Tapi beberapa hari sudahnya Om William Lin ngasih spoiler lagi nih. Tanggal rilisnya sama, dapat apa aja, dan yang paling menarik adalah Panama Geisha. Nah, jadi Panama Geisha itu adalah suatu beans yang sangat mewah, termasuk dalam beans yang paling mahal dan katanya sih paling enak sih, tapi yang nggak tahu juga. Nah, akhirnya gue keracunan dan ada di sini barangnya. Oke, mungkin nggak usah banyak ngomong lagi, kita langsung unboxing aja. Tapi sebelum itu kita ubah angle kameranya dulu. 3, 2, 1. Jadi ini penampakannya, boxnya udah rada rusak-rusak mungkin karena pengiriman ya. Dilihat dari boxnya sih kayak pink-pink, udah pasti Valentine Edition. Terus ada The Sensory Project 13, terus ada kayak aksen-aksen hologram DVD gitu, kayak stiker yang sempat viral, harta, tahta, terus nama pasangan. Mungkin karena ini Valentine jadi Space Roastery nambah aksen kayak gini, dan mungkin ini adalah maksud untuk harta tahta geisha ya, mungkin. Sini ada Homebrewers Indonesia dan ini ada link buat grup HBI. Ini tuh Om William Lin ngasih spoiler rilisnya di grup HBI. Terus di sini ada terima kasih telah ya, kalian bisa baca. Sama, langsung aja kita unboxing kotaknya. Oke, mungkin kita buka pakai gunting. Nah, yes. Oops. And kita dapat kartu. Nah, link ini di scan buat dikirim ke form segitu. Kita dikasih tahu guide-nya, terus kita juga suruh nebak apa aja notes-nya. Dan wait, di sini ada beans-nya itu sendiri. Ini adalah beans-nya, aksennya sama ya kayak stiker harta tahta. That's The Sensory Project beans. Terus kita dapat stiker HBI Space Roastery juga ya. Terus kita dapat tote bag. Di tote bag ini ada di bagian atas ada HBI Space Roastery. Nah, di sini nih, ini ada kayak gambar harimau gitu, The Sensory Project Indonesia's largest coffee cupping. Di kanannya ini ada mbak-mbak barista dan di kirinya juga ada mas-mas barista. Nah, yang di kiri ini ngingetin gue sama Mikhail Jasin. Buat kalian yang nggak tahu siapa itu Mikhail Jasin adalah barista yang udah gelarnya internasional. Dia ikut World Barista Championship dan di sana dia bawain beans dari Sumatera pakai proses carbon maceration kalau nggak salah. Itu proses yang sama kayak yang dipakai di Geisha juga. Dan di sini kita juga dapat flavor wheel, wah gede. Poster flavor wheel. Ini landscape. Gak muat di frame. Sini ada contrast culture coffee tester flavor wheel HBI. Di sebelah kiri kita ada bodinya.
Ini flavor wheelnya itu sendiri, aksennya kayak aksen pakai spidol, padahal ini kayak print ya. Terus di sini ada defect, ada mold age. Ini apa sih, defect ya? Ya, defectnya, faultsnya. Terus ini ada ejective and intensive, I don't know ya, efisiensi. Dan yang terakhir yang paling spesial adalah yang bikin gua keracunan, the special beans. Wait, ini gua dapat dari Common Grounds, geisha dari Common Grounds, berarti tandanya gua masuk dalam 450 pembeli pertama. Karena tahu dapat geisha, gue langsung gercep, tapi ya cuma dapat 10 gram, ya syukurlah misalnya nyobain beans mewah. Oke, mungkin angle-nya kita bakal balik ke sana lagi, terus kita cupping. Oke, jadi setup kameranya udah balik. Nah, di sini ini yang didapat. Ini harganya 100.000, apakah worth it? Ya menurut gue sih sangat worth it, karena kita bisa dapat beans, kita dapat aksesoris juga kayak tote bag, flavor wheel, dan yang paling spesial adalah harta tahta geisha. Jadi ini sangat worth it untuk dibeli. Geisha ini cuma buat 1.000 pembeli pertama ya. Kalau kalian nonton video ini pasti geishanya udah habis. Nah, di atas 1.000 pembeli itu kalian dapat beans import random, itu bisa dari Kolombia, Ethiopia, Afrika, pokoknya ya dari import lah, tapi bukan geisha, bukan Panama geisha. Ini gue dapet yang Common Grounds. Kalau kalian belum tahu, ini tuh udah pernah di review sama Dr. Leo. Kalau kalian mau lihat videonya ada di sini. Kalau nggak ada, kalian bisa cek description atau search aja di YouTube Dr. Ray Leonard Judianto. Ya, oke, untuk 100.000 ini worth it sih. Tapi untuk sekarang kita simpan dulu karena kita bakal cupping. Oke, kita masukin lagi. And put that here. Wait, geishanya mana? Oke, tinggalan. Kita juga dapat alkohol, tapi ya maybe jangan, karena itu bisa ngerusak aroma kopinya. Oke, kita udah siapin 3 buah gelas, 1 buat nyimpen sendok, rendam sendok, dan 2 lagi untuk kita cupping. Oke, wait, kelupaan 1 lagi. Oke, jadi tadi gua ngambil TDS meter, fungsinya itu buat kita ngelihat kandungan mineral di airnya. Di sini gue pakai air Nestle Pure Life sesuai rekomendasi dari Space Roastery, dan akhir-akhir ini Nestle Pure Life juga iklan di Instagramnya kayak lebih buat kopi gitu. Jadi ya, let's try. Oke. Kita bakal, ya geishanya sebenarnya sayang sih, enakan dibuat V60, tapi karena cuma 10 gram ya mau nggak mau kita harus cupping. Oke, kita nyalain dulu, dan ini ppm nya sekitar 90 ppm. Temperaturnya kita bakal pakai 92 derajat Celcius, 92 sampai 95, yap, sesuai rekomendasi dari SCAA, dan Space Roastery juga nyaraninnya di 93. Oke. Mungkin kalau cupping kita enaknya dari rada ke atas kali ya. Oke, kita ganti angle lagi. Oke, angle kameranya udah berubah.
Nah, di sini yang pertama-tama mungkin kita unboxing beansnya dulu. Wait. Wangi. Oke, kayak dari dalam kelihatan rada transparan bungkusnya, kayak bungkus VGA. Kita keluarin dulu sedikit. Lihat. Ini beansnya kayak apa ya? Wanginya kayak nati. Rose-nya medium to dark. Curiga sih ini beans Sumatera ya, karena di tote bag-nya ada Michael Jasin. I don't know. Tapi kita taruh dulu di timer. Kita pakai 8,2 gram kopi. Dan ini beans yang paling spesialnya, kita singkirin dulu. Oke. Biarpun sedikit tapi ya namanya juga geisha. Wow. Wait, nggak fokus. Lihat nampakannya. Wanginya kayak apa ya, biskuit gitu. Yes. Wow, bagus sih ini. Bersih. Yap. Mungkin kita gak bakal pakai 8,2 ralat, kita bakal pakai semuanya. Wait. Kita bakal pakai 10 gram. Yap. 9,9, oke. Beda 0,1. Kita tambah 2 gram lagi. Kelebihan. Oke. Lalu kita grind. Yang pertama dari yang paling mahal dulu, geisha. Oke. Wait. Kita tear and oops. Untuk grind size kita pakai Oke, kita bakal grind di medium to coarse. Oke, yang pertama mungkin kita enggak. Kita coarse dulu, kalau emang nggak bener kita bisa grind lagi. Wanginya sih. Ini grindnya udah termasuk yang kasar, satu angka dari yang paling kasar. Tapi untuk Panama Geisha ini entah kenapa kayak gini ya. Apakah karena proses carbon macerationnya jadi kulit arinya masih banyak di bagian dalam, I don't know. Tapi ya aromanya sih dry fragrance-nya kayak floral ya. Wait, kita ambil.
Oke, ini yang dari The Sensory Project ini. Untuk aromanya lebih ke nutty dan coklat ya. Yes. Yap. Kurang tahu lebih pastinya apa, cuma lebih ke nut dan coklat. Oke, mungkin kita langsung brew aja. Oke, sama. Terus kita stepping 4 menit. Yes, 4 menit. Dari warnanya geisha ini lebih coklat. Oke, 1 menit. Oke, 3.30, bentar lagi kita break the crust buat nyium aromanya. Kita singkirin dulu. Oke. Aromanya kayak ini floral sih. Floral. Tapi lebih tepatnya nggak tahu, karena ya gue belum pernah nyobain semua, tapi ada lemongrass-nya, terus jasmine kah, tapi yang jelas ada lemongrass. Itu tuh sirih kalau nggak salah ya. Wait, jatuh-jatuhan. Kita tahan biar gak jatuh. Ups. Oke, lipat aja. Next kita ada beans yang ini dari aromanya. Ini lebih kuat, ada floral sama floral juga, cuma ini floralnya lebih bold. Maksudnya lebih, nggak tahu sebutannya apa, cuma lebih ke vegetal kah? Iya, vegetal kalau kayaknya. Apa ya ini? Mungkin ini lebih ke spice, cinnamon. Ya, kayu manis gak terlalu sih. Pokoknya lebih ke arah situ lah ya, tahu lah ya, dari spice gitu. Oke, udah menit ke-6. Ya. Kita tunggu 2 menit lagi, 8 sampai 10 baru kita boleh slurp. Magnolia, kayaknya mungkin ini kali ya. Lavender juga di geisha ini cium sih, ada lavendernya. Hibiscus apa tuh? Oke, one more minute.
Yang jelas yang ini lebih light ke arah floral, yang ini bodinya lebih bold perkiraan gue ya. I don't know. Ini kotor kenapa? Dah ya, damn. Oke, udah menit ke-8. Mari kita coba slurping, dimulai dari geisha of course. Oke. Warnanya ini kayak jus jeruk, yes. Kayaknya grindingnya terlalu coarse gak sih? Kita aduk dulu. Bodinya light, tea like, terus flavornya fruitnya kerasa, acidity-nya. Ya. Ini lebih kayak citrus. Yes. Orange. Oke. Next kita ada dari The Sensory Project ini. Sama, terlalu fine kayaknya lainnya. Ini acidity-nya lebih kuat. Yes. Wait. Ini lebih ke tropical fruit, I guess. Oke, di aftertaste gue nemu ada apple. Ini udah 11 menit. Ini juga dapet orange. Orange, terus aftertaste green apple. Lumayan dekat. Oke, balik geishanya lagi. Ini ada yang beda kali ini. Ada dry fruit, I guess.
Tapi so far dari dua ini belum nemu yang bitter kayak nut, coklat, dan spice juga belum nemu. Ya. Wait. Oke, ini lebih, jadi geisha ini lebih ke floral sama citrus, masuknya fruit. Cuma citrusnya lebih kurang tahu lebih ke apa, mungkin lebih ke lemon. Menit ke-13 dan aromanya lebih ke floralnya ada lemongrass ya, flavornya juga ada lemongrassnya di bagian sini. Dan untuk yang ini tuh lebih ke apa ya, aftertaste nya ada green apple, terus flavornya juga asem-asem gitu, tapi kurang tahu pastinya apa. Oh, ini berubah lagi. Kalau ini beans yang dipakai Michael Jasin di World Barista Championship, kemungkinan besar dua ini berarti pakai carbon maceration process. Tapi ini kayaknya bukan beans dari Sumatera deh, kayak soalnya beans Sumatera itu lebih ke nutty coklat gitu. Tapi ini lebih ke fruity kayak beans dari Jawa Barat. Tapi gue juga belum nyobain beans dari seluruh Indonesia sih. Baru yang di Jawa Barat, Gayo sama Flores doang. Sumatera, I mean. Oke, aroma ini ini ada rose-nya juga. Ini kalau kalian suka bunga wajib sih beli geisha. Oke, ini menit ke-15. Ini bunganya, floralnya benar-benar sih. Nih. Oke. Di menit 15 mulai ada tanda-tanda rasa kayak coklat or nut maybe. Yang ini acidity-nya masih kuat, sedangkan ini udah mulai lemah. Ini ada grape-nya ya. Berry juga, berry nggak terlalu, ada sedikit berry. Oke, next geisha. Ini ada
apa ya? Tapi ini floralnya kuat sih, unggul banget. Aromanya kayak teh yang kemarin gua cupping, tapi ini lebih enak lagi. Ya, ini ada cinnamonnya, mulai kerasa. Wait. Ini ada aprikotnya. Ya mungkin ini aprikot ada menit ke-18. Ini udah ada kerasa sedikit bitternya, sedangkan ini masih fruity. Oke. Tapi untuk aroma ini jauh lebih unggul. Ini buat yang awalnya suka teh terus mau beralih ke knalpot racing. Buat yang awalnya suka teh terus mau beralih ke kopi, wajib coba Geisha sih. Kelemahannya di harganya doang yang selangit. Oke. Sama sekali belum ada bitter-bitternya. Kurang banyak. Oke. Untuk aroma kalau udah di menit ke-20 itu rada susah ya bedainnya. Tapi itu biasanya, tapi karena ini perbandingannya sama Geisha jadi ketahuan jelas yang mana yang Geisha, yang mana yang bukan. Dan di suhu segini udah mulai susah sih cuppingnya. Ada strawberry atau raspberry. Oke, untuk yang di The Sensory Project ini sekarang di ujungnya kayak ada wangi-wangi green bean gitu, green bean yang kebetulan gue lagi nyobain house blend dan wanginya itu sama kayak green beannya itu, kayak green bean robusta Vietnam. Di ujungnya kayak ada kayak gitu, tapi nggak tahu lebih pastinya itu aroma apa, tapi ya yang jelas mirip-mirip. Untuk Geisha sendiri rasanya ini kayak belum pernah ngerasain yang kayak gini sih.
Oke, ini menit ke-22 dan geisha ini lebih di floral dan ini lebih di apa ya? Lebih di fruit ya, karena ini asam ya. Jadi kalau di flavor wheel ini lebih ke kiri, dari floral ke kiri, yang ini kanan fruit. Coba dinginin dulu. Ini kalau dingin acidity-nya dominan dan nggak ada bitter sama sekali, benar-benar nggak ada. Kemungkinan ini altitude-nya tinggi, tapi nggak pasti juga. Tapi kebanyakan yang semakin tinggi altitude-nya, acidity sama sweetness-nya makin tinggi. Sedangkan semakin rendah, bitternya lebih kerasa. Ini di menit ke-24. Aftertaste-nya ada dry fruit ya, tapi belum pasti apa, atau mungkin bisa aja dry plum, tapi di flavor wheel gak ada. Dan untuk geisha ini kita coba dinginnya. Geisha sendiri ini kalau udah dingin aromanya kayak masih floral, cuma gue belum pernah nyium aromanya, dan rasanya juga tea like menit ke-25. Oke, yang The Sensory Project ini acidity-nya makin dingin makin tinggi, sedangkan geisha ini masih smooth. Kayaknya ini dibikin cold brew atau Japanese Ice Coffee siang-siang, ini dua ini sama-sama enak nih. Cuma ini aromanya kayak parfum orang kaya, parfum mahal gitu yang biasa ada di mall. Soalnya floralnya kuat banget, dan karena dominan floral jadi gue juga sensorinya belum terlalu terlatih, tapi ya yang lainnya samarin karena si floral ini. Sedangkan yang ini asemnya itu fruitnya, maksudnya nggak asem banget, cuma ya fruitnya ini benar-benar dominan banget, sampai yang di sebelah sini nggak kerasa sama sekali.
Udah mau menit ke 30, lebih tepatnya 27.15. Oke, mungkin kita balik angle-nya kamera kayak sebelumnya aja. Kita masuk ke kesimpulan. Oke, jadi mungkin segitu dulu cupping kita kali ini, karena gue udah nggak tahu lagi mau ngapain lagi, karena mungkin kita udah review hampir semuanya, udah banyak yang di review. Dan kesimpulannya, Panama Geisha dari The Common Grounds ini emang lebih ke floral banget, dan yang dari The Specialty The Sensory Project ini dia beansnya lebih ke fruity dan sama sekali gak ngerasain bitter. Bahkan tadi nyobain bubuknya aja, Vinesnya benar-benar gak ada bitternya. Dan ya 100.000 apakah worth it? Ya banget sih, banget, sumpah banget. Kalian bisa ngelatih sensori sekaligus kalian bisa dapat kopi yang enak juga. Motor lewat. Oke, so tebakan gue apa untuk beans kali yang ini? Ya gue juga belum pasti. Yang jelas gue belum nyobain beans dari semua Indonesia, tapi dari karakteristik rasanya ini lebih ke fruity acidity gitu, kayak beans Jawa Barat. Tapi Gayo juga mirip-mirip. Tapi bisa jadi ini Sumatera karena pakai prosesnya mungkin jadi nggak ada bitternya sama sekali. I don't know. Ya itu bisa dari mana aja, gue juga belum tahu pasti. Bisa jadi impor, tapi kemungkinan besar ini lokal. So I have no idea. Yang ini udah pasti Geisha dari Pa Esmeralda, Meksiko. Iya kalau gak salah Meksiko. Oke, ini menit 30 dan biarpun ini di cupping dalam kutip mirip kopi tubruk, tapi ini rasanya kayak V60 sih, benar-benar rasa V60, cuma ada fines-finesnya aja ya. Jadi mungkin kalau gua jadi kalau kalian pingin lihat review gua tentang Panama Geisha ini yang V60 nya, terutama kalian bisa subscribe biar AdSense-nya aktif. Kalau AdSense udah aktif, gue jadi punya uang buat beli Geisha dan keperluan lainnya. Dan kalau pakai beans yang sekarang nggak bisa karena cuma dapat 10 gram dan semuanya dijadiin cupping. Oke. So, jadi kalau kalian suka video ini, kalian bisa like. Kalau ada yang ingin menurut kalian salah nih bla bla bla, kalian komen aja. Gue terima kok, walaupun negatif juga gue baca. Dan kalau kalian suka ini dan pingin temen-temen kalian juga bisa tahu informasi tentang The Sensory Project ini, kalian bisa share video ini ke temen atau grup barista maybe. Dan kalau kalian emang suka sama konten-konten kayak gini, kalian bisa subscribe di bawah yang merah itu tuh. Dengan kalian subscribe dan like juga, itu support gue banget buat aktifin AdSense. Dengan AdSense aktif, gue juga bisa beli Geisha lagi. Oke. Mungkin udah segitu aja. Peace out.